Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya perbuatan dosa tidak ada yang lepas dari hukuman. Namun karena kejahilan seorang manusia, dia tidak merasakan sesuatu yang sebenarnya mengandung hukuman, sebab dia tengah mabuk dan tertidur sehingga tidak merasakan sakitnya. Alhamdulillahil qaimi ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibi ala kulli jarihatin bima ijtarahat, alladhi la ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fis samawati wal ard taharrakat wa sakanat, al-muhasibi ala al-qalili wal kathiri min al-a'mali wa in khafiyat. Wa ashhadu an la ilaha illallah المتفضل بقبول طاعات العبد وإن صغرت، المتفضل بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عمت دعوته المباركة كافة العباد وشملت وأنارت بها الأرض وأشرقت، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة بالسلام عليه اتصلت. أما بعد، أيها المؤمنون، Allah Ta'ala berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang. Kemudian di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya perbuatan dosa tidak ada yang lepas dari hukuman. Namun karena kejahilan seorang manusia, dia tidak merasakan sesuatu yang sebenarnya mengandung hukuman, sebab dia tengah mabuk dan tertidur sehingga tidak merasakan sakitnya. Perbuatan dosa pasti berakibat hukuman, seperti api berakibat membakar, air bisa menenggelamkan, dan racun merusak badan. Terkadang akibat tersebut menyertai sebuah perbuatan dosa, dan terkadang akibat tersebut datang belakangan. Dan jika ia datang belakangan, terkadang waktunya tidak berjauhan, dan terkadang berselang beberapa lama dari dosa tersebut. Seperti penyakit yang terkadang berselang dengan penyebabnya, sehingga sering terjadi kekeliruan pada diri manusia dalam masalah ini. Ketika dia melakukan dosa, lalu dia tidak mendapati langsung akibatnya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa akibat dari dosa tersebut secara bertahap, sedikit demi sedikit. Layaknya racun dan hal berbahaya lainnya yang bekerja secara perlahan. Jika seseorang tidak cepat tanggap dengan berobat, maka dia menuju ambang kebinasaan. Ini baru satu dosa yang tidak dia lawan. Ini baru satu dosa yang dia tidak lawan dengan amalan yang menghilangkan akibatnya. Bagaimana jika dosanya menumpuk setiap hari dan setiap saat? Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Sekian ucapan beliau. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkata, sungguh hukuman paling berat adalah ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dihukum. Ibadallah, sesungguhnya hukuman samar paling berbahaya adalah ketika Allah sudah melupakan hambanya dan membiarkannya tanpa dukungan. Sebaliknya, ia dibiarkan bersama hawa nafsunya, dibiarkan bersama syaitannya beserta bala tentaranya. Itulah dia kebinasaan yang sudah tidak ada harapan untuk selamat lagi.
Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di antara dampaknya adalah maksiat terlihat begitu indah di mata pelakunya, sehingga dia terikat dengan maksiat tersebut. Dia terbiasa melakukannya dan dia menganggapnya mudah. Bahkan pintu-pintu maksiat terbuka lebar baginya. Rasa malunya pun menipis, sehingga tak segan-segan dia melakukannya secara terang-terangan. Tidak usah bertanya betapa jauhnya dia dari pintu taubat dan ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Orang seperti ini kecil kemungkinan mendapatkan taufik untuk bertaubat. Dia jauh dari ampunan Allah. Demi Allah, ini adalah kebinasaan dan kerugian yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin, wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah 'alayhi fayaqul ya fulan 'amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu." Rasulullah SAW bersabda, semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Di antara bentuk terang-terangan melakukan dosa adalah ketika seseorang berbuat dosa pada malam hari dan Allah menutupinya, namun pada pagi hari dia malah berkata, "Wahai fulan, semalam aku melakukan ini dan itu." Padahal Allah semalaman menutupi dosanya, lalu pada pagi hari dia malah menyingkap tabir tersebut. Kemudian di antara bentuk terparah akibat samar perbuatan dosa adalah hati yang terkunci, hitam dan buta. Ia tidak mampu melihat lagi selain hawa nafsunya, sehingga syaitan dengan mudah menggiringnya. Nabi SAW bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir, 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukita fihi nuktatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, hatta tasir 'ala qalbain 'ala abyada mithli as-safa, fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Wal akhar aswad murbadan kal quzi muzahhiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa." Rasulullah SAW bersabda, berbagai fitnah melalui hati manusia silih berganti bagaikan tikar yang sedang dianyam selembar demi selembar. Hati yang menyerapnya akan diberi tanda titik hitam, hati yang menolaknya akan diberi tanda titik putih. Jika itu terjadi terus-menerus, maka terjadi dua hati yang jauh berbeda. Satu hati putih seperti batu yang bersih, tidak akan terpengaruh oleh fitnah selama tegak langit dan bumi. Yang satu lagi menjadi hitam legam, bagaikan mangkuk yang terbalik, tidaklah bisa mengenali yang baik dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ayuhal muslimun, hati yang mengeras merupakan bentuk bahaya akibat samar perbuatan dosa. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya Allah memberikan berbagai bentuk hukuman kepada hati dan fisik manusia. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang lemah dalam beribadah, namun tidak ada pukulan yang lebih telak dibandingkan hati yang mengeras. Ketika hati mengeras, segala peringatan dan nasihat akan mental. Berbagai ayat yang dibacakan tidak akan ada pengaruhnya.
berbagai peristiwa yang terjadi di depan mata tidak akan mampu membuatnya tersentuh dan mengambil pelajaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Akan tetapi, mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menjadi terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Dan pada umumnya, kerasnya hati akan membawa kepada kesombongan, menolak untuk tunduk kepada kebenaran. Inilah salah satu penghalang terbesar untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Bentuk hukuman tersamar lainnya adalah perasaan tidak tenang yang menghantui. Seolah-olah dosa itu adalah magnet yang menarik berbagai macam ketakutan dan bayangan yang mengerikan, seperti takut penyakit, takut miskin, takut musuh, takut masa depan, sampai rasa takut yang tidak diketahui apa penyebabnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, maksiat dan dosa itu menyempitkan hati. Di antara hukumannya adalah rasa takut yang Allah campakkan ke dalam hati pelaku maksiat. Beliau juga berkata, sekiranya seorang pelaku maksiat mau memeriksa hatinya, niscaya dia akan mendapati hatinya dikelilingi oleh berbagai ketakutan, kegelisahan dan kegoncangan. Namun semua itu tertutup dari matanya karena kelalaian dan syahwat yang membuatnya mabuk. Sebab syahwat bisa membuat mabuk manusia melebihi minuman keras. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi qabilit tawbi shadidil iqab dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirul nadhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fil qawli wal fi'li wal i'tiqad wa sallama taslima, amma ba'du. Ibadallah, bentuk hukuman tersamar lainnya adalah tidak mendapatkan taufik, pendapat yang rusak, tidak bisa memilih yang baik bagi dirinya sendiri, tidak bisa mengenali kebenaran, menghabiskan waktu, doa tidak dikabulkan, tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah, harta dan usia tidak berkah, terhalang dari ilmu, melupakan Al-Quran, dihinakan oleh manusia, dada yang sempit, dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang buruk yang terus merusak hatinya dan menyia-nyiakan waktunya. Rasa gelisah tak berujung, kehidupan yang sempit, segala urusannya menjadi sulit, terhalang dari yang halal dan dimudahkan untuk mendapatkan yang haram. Dibenci oleh manusia, berat melakukan kebaikan dan tidak mampu merasakan manisnya kebaikan. Di antara bentuknya yang paling samar dan paling berbahaya adalah ketika seseorang terus diberikan nikmat oleh Allah, lalu dia dielu-elukan secara dusta oleh orang-orang sekitarnya, sementara dirinya tetap tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Sampai dia berada di tepi jurang kematian, dia pun dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala dosa yang dia sudah tidak memiliki alasan lagi di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan.
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menangis semalaman sampai pagi menjelang. Ketika pagi dia ditanya, "Setakut itukah engkau kepada dosa?" Dia pun mengambil tanah yang berdebu. Kemudian dia berkata, "Dosa-dosa itu lebih remeh dari tanah ini. Tapi aku menangis karena takut mati di atas keburukan." Ibadallah, samarnya akibat dosa mendorong seseorang untuk terus waspada terhadap perbuatan dosa. Jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Jika terjatuh juga, bergegaslah untuk memperbaikinya dan membersihkannya dengan taubat nasuha serta istighfar tiada henti. Jangan pernah tertipu dengan hukuman yang tertunda ataupun hukuman yang tersamar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud. Warda Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin al-hadin al-mahdiyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Warda Allahumma an sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.